Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Kak. Pagi Pagi Kak. kakak. Sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu ya. Kenalin, nama saya Putri Ardila, selaku pemateri yang akan menyampaikan materi pada kegiatan sharing-sharing kita pada pagi hari ini. Di pagi yang cerah ini, saya akan menyampaikan materi sharing-sharing yang pastinya akan membuat semua yang ada di sini merasa bersemangat. Oke, sebelum memulai materinya, semua peserta yang hadir pada pagi hari ini kira-kira tahu nggak sih materi apa yang akan saya sampaikan? Tidak Kak. Oke, silakan Nayaka. Eh, saya tahu Kak. Jadi untuk materi yang Kakak nanti sampaikan pada pagi hari ini yaitu tentang mengasah interpersonal skill agar menjadi SDM yang unggul. Terima kasih. Wah, iya, tepat sekali Nayaka. Karena topik materi hari ini kita sudah dijawab oleh Nayaka, saya rasa kita bisa langsung mulai ke materi seminar kita pada pagi hari ini, yaitu tentang mengasah interpersonal skill agar menjadi SDM yang unggul. Mungkin saya minta tolong bantuannya ya untuk materinya bisa di-share screen. Oke, baik. Mengasah interpersonal skill agar menjadi SDM yang unggul. Mungkin bisa di next. Apa itu interpersonal skill? Interpersonal skill merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk berkomunikasi dan membangun hubungan dengan orang lain, sehingga dengan interpersonal skill dapat membangun kemampuan dan keterampilan dan memungkinkan seseorang untuk berhubungan dengan orang lain. Bisa di next. Aspek penting dalam interpersonal skill. Dalam interpersonal skill terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan agar teman-teman dapat mengasah kemampuan diri menjadi lebih baik. Yang pertama yaitu komunikasi, yang kedua etika berkomunikasi, dan yang ketiga yaitu manajemen waktu. Ini bisa di next. Itu komunikasi. Komunikasi merupakan hubungan timbal balik antara seorang individu yang menyampaikan pesan atau komunikan kepada seorang individu yang menerima pesan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Sedangkan maksud dan tujuan dari komunikasi ini yaitu untuk mewujudkan suatu pengertian yang sama antara pihak yang memberikan informasi dengan pihak yang menerima informasi, gagasan, sikap, atau perasaan lainnya. Seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi. Komunikasi dibagi dalam beberapa jenis, diantaranya yaitu yang pertama komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang digunakan dengan menggunakan simbol-simbol verbal, serta menggunakan kata-kata dari satu maupun lebih bahasa. Jadi teman-teman bisa menggunakan satu bahasa atau dua bahasa dalam komunikasi verbal ini. Komunikasi verbal tidak hanya berupa lisan saja, tetapi meliputi pula komunikasi lisan dengan komunikasi tertulis juga. Untuk yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan pesan nonverbal untuk menyampaikan suatu informasi.
Cara melakukan komunikasi nonverbal ini adalah tanpa menggunakan kata atau mengeluarkan kalimat dari mulut, tetapi dengan cara melakukan suatu tindakan untuk menyampaikan suatu informasi. Contohnya dengan tersenyum, atau menganggukkan kepala, atau bertepuk tangan, saling melirik, seperti itu. Yang ketiga yaitu komunikasi asertif. Komunikasi asertif sendiri merupakan sebuah teknik berkomunikasi di mana seseorang dapat menyampaikan pendapatnya secara lugas tanpa menyinggung orang tertentu, baik secara verbal maupun nonverbal. Keterampilan komunikasi asertif ini akan menumbuhkan rasa saling menghargai dan terbuka sehingga komunikasi nantinya akan berjalan secara singkat, jelas, dan lebih efektif. Dan yang terakhir yaitu komunikasi persuasif, di mana komunikasi persuasif merupakan proses komunikasi yang sifatnya membujuk dan mengajak orang lain agar sesuai dengan keinginan pembicaranya tanpa adanya paksaan. Komunikasi persuasif ini bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar sependapat dengan pembicaranya. Jadi, untuk mempengaruhi orang lain, kita harus tetap menggunakan bahasa yang baik tanpa adanya paksaan melalui komunikasi persuasif ini. Mungkin bisa di next. Baik, berdasarkan materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, apakah dari teman-teman peserta sudah paham? Ya, silakan Duyanti. Permisi Kak, mau izin bertanya. Mohon maaf sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Duyanti. Di sini saya ingin bertanya terkait materi yang Kakak sampaikan tadi. Sebelum menyampaikan materi terkait jenis-jenis komunikasi, tadi Kakak menyebutkan bahwa di dalam interpersonal skill itu terdapat aspek penting, yaitu salah satunya etika berkomunikasi. Nah, apakah Kakak bisa menjelaskan terkait etika berkomunikasi dan tolong berikan contoh terkait etika berkomunikasi yang baik dan benar agar saya lebih mudah memahaminya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Pertanyaan yang disampaikan Bu Yanti ini sangat bagus ya, di mana dalam berkomunikasi itu terdapat yang namanya etika berkomunikasi yang memuat 3 prinsip dasar, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Secara tidak sadar, ketiga prinsip dasar tersebut telah kita terapkan sudah Duyanti terapkan saat menanyakan pertanyaan kepada saya, di mana sebelumnya Duyanti meminta maaf sebelum bertanya, kemudian meminta tolong saya untuk memberikan contoh, dan diakhiri dengan terima kasih di akhir pertanyaan, seperti itu. Hal tersebut sudah termasuk contoh penerapan prinsip dasar dalam etika berkomunikasi. Dari penjelasan saya, apakah Duyanti sudah paham? Sudah paham, Kak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Mungkin dari peserta yang lain ada yang ingin ditanyakan? Permisi Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Nayaka. Jadi tadi Kakak udah jelasin di materi ada yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, di sini saya akan tanya Kak, apakah Kakak bisa memberikan contoh dari penerapan komunikasi verbal maupun non-verbal tersebut ya Kak? Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus nih dari Nayaka, yaitu contoh penerapan komunikasi verbal dan nonverbal. Kedua jenis komunikasi tersebut sebenarnya sudah kita terapkan dalam kegiatan kita hari ini, di mana komunikasi verbal kita terapkan ketika saya menyampaikan materi dan berkomunikasi secara lisan dengan seluruh peserta yang ada di sini. Melalui PowerPoint yang saya tayangkan juga, di mana
Komunikasi verbal sendiri tidak hanya melalui lisan, tetapi juga tulisan, seperti itu. Sedangkan untuk komunikasi nonverbalnya sendiri diterapkan ketika saya bertanya dan kalian merespon dengan tersenyum, menandakan kalian bahagia, atau kalian melirik ke kanan dan ke kiri saat kalian merasa bingung dengan penjelasan saya, dan menganggukkan kepala ketika teman-teman merasa paham dengan apa yang saya sampaikan. Dari penjelasan saya, apakah Nayaka sudah paham? Baik Kak, sangat jelas sekali. Terima kasih. Ya, sama-sama Nayaka. Mungkin dari peserta yang lain? Ya, silakan Syaharani. Baik, terima kasih atas waktunya. Permisi Kak, mohon maaf sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Syaharani. Di sini saya ingin bertanya terkait komunikasi asertif. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi agar bahasa atau perilaku kita dalam berkomunikasi tersebut tidak dapat menyinggung orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal? Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, pertanyaan dari Rani ini sangat menarik ya. Dan untuk menjawab pertanyaan dari Rani, saya akan menayangkan contoh video terkait komunikasi asertif. Wih, sebenarnya mohon maaf, aku mau ngobrol sih. Iya boleh. Tapi ada canggung buat kita tolong. Boleh. Kemarin kan aku habis satu laptop ya. Tapi kan itu mau buat baru praktek. Kalau boleh minta tolong, boleh tuh aku minjem uang buat baru praktek. Sebelumnya kamu ikut berapa? Kalau minjemnya kurang lebih 1,5 juta. Sebelumnya aku bilang maaf karena kalau sekarang aku mau segitu aku nggak punya karena misalnya mau segitu aku jadi kan frustasi, tapi aku ada saran untuk kamu. Jadi kamu ke Pintu di layanan itu kamu nanti konsultasikan, mungkin bisa UKB itu bisa mengalami penurunan atau mungkin kamu bisa menyicil di sana, mungkin bisa kamu dari aku itu sih. Terima kasih, mungkin bisa bantu dan antar ke sana. Oh, mau ke sana ya? Iya, boleh. Sekarang aja. Ayo. Dari video tersebut, kira-kira bagaimana tanggapan Rani terkait komunikasi asertif? Dan menurut Rani, cara berkomunikasi agar bahasa atau perilaku kita dalam berkomunikasi tidak menyinggung orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal, bagaimana Rani? Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Izin menjawab ya, menurut saya komunikasi asertif itu bisa dilakukan dengan baik ketika komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal kita juga baik. Seperti contoh pada saat kita berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Atau memikirkan terlebih dahulu apakah ucapan yang kita keluarkan itu dapat menyinggung lawan bicara atau tidak. Mungkin menurut saya itu saja. Terima kasih. Baik, benar. Jawaban Rani memang sangat tepat. Nah, dari tanggapan Rani tadi, sepertinya Rani sudah paham ya terkait dengan komunikasi asertif. Jadi mungkin kita bisa next ke peserta yang lain. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Iya, kepada Septi Fadila, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Kak atas waktunya. Sebelumnya izin perkenalan dahulu, nama saya Septi. Di sini saya ingin bertanya terkait komunikasi persuasif itu bagaimana ya Kak? Dikarenakan setiap orang kan memiliki pendapatnya masing-masing dan belum tentu dapat kita yakinkan dan ubah sesuai keinginan kita. Lalu bagaimana cara kita menanganinya Kak? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan Septi juga sangat bagus. Dan untuk menjawab pertanyaan dari Septi ini, saya juga akan menayangkan sebuah video terkait contoh dari komunikasi persuasif. Teman-teman juga bisa simak video ini ya. Halo Vina, kamu ngapain? Kok sendirian? Wajahmu kayak bingung. Iya, ini aku lagi bingung. Bingung kenapa kalau boleh tahu? Jadi tuh gini, kemarin tuh kan sekarang lagi
jadi anggota kelompoknya. Nah tapi aku bingung, aku mau terima tawarannya atau enggak. Soalnya kan kita lagi banyak tugas ya di semester 4. Nah aku takut kewalahan sama tugas kuliah. Nah kalau misalkan ikut PKN. Gitu. Kalau boleh tahu apa sih topik yang mau diangkat sama PKN tadi? Kalau itu aku kurang tahu ya, kakaknya juga belum kasih tahu sih. Oh gitu. Kalau menurut aku sih, kalau semisal topiknya kamu bisa mempelajarinya, kamu mending ikut aja. Soalnya PKN itu banyak manfaatnya loh, bisa menambah relasi, komunikasi dengan orang lain juga. Terus kamu juga bisa mengasah kreativitas kamu, menangkan ide-ide kamu dalam PKN itu tadi. Untuk masalah tugas-tugas semester 4 ini, kamu bisa menggunakan manajemen waktu kok. Misal nanti kamu juga bisa mengerjakan tugas yang mendekati deadline akhir dulu gitu. Iya juga sih kan, benar juga sarannya. Setelah pikir-pikir juga nggak ada salahnya juga kan ya ikut PKN. Iya sih banyak manfaat. Makasih ya kan sarannya. Kalau misalkan tadi nggak ada kamu, pasti aku sampai sekarang masih kayak gini. Wah, iya sama-sama. Ya udah kalau gitu aku mau keluar dulu ya. Oke, dari video tersebut, kira-kira bagaimana tanggapan Septi terkait komunikasi persuasif serta cara kita berkomunikasi agar dapat meyakinkan orang lain? Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Izin menanggapi ya. Menurut saya penerapan komunikasi persuasif itu dapat dilakukan dengan cara bagaimana cara kita meyakinkan seseorang pada argumen yang kita miliki dengan memberi penjelasan kelebihan ataupun kekurangan dari argumen tersebut. Selain itu juga membutuhkan kalimat yang benar-benar meyakinkan lawan bicara seperti menjelaskan konsekuensi ketika memilih atau tidak. Sehingga lawan bicara akan berpikir dan yakin dengan argumen kita. Seperti Wah, benar banget jawaban dari Septi juga sudah sangat bagus sekali. Dari tanggapan yang Septi berikan, saya menangkap bahwa sepertinya Septi sudah paham terkait dengan komunikasi persuasi. Oke, selain komunikasi dan etika berkomunikasi, ada satu aspek penting lagi nih yang belum kita bahas, yaitu manajemen waktu. Di sini saya akan bertanya kepada teman-teman peserta semua, apakah teman-teman sudah menerapkan manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari? Dan bagaimana sih cara yang kalian lakukan untuk melakukan manajemen waktu? Mungkin teman-teman di sini ada yang bersedia untuk sharing-sharing. Ya, kepada Febri dipersilakan. Permisi Kak, mohon maaf sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Febri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Kakak bahwasanya saya sudah menerapkan manajemen waktu sejak kuliah. Dikarenakan saya berada di lingkungan yang baru dan mulai memiliki kesibukan yang padat. Sehingga saya mulai menerapkan manajemen waktu agar aktivitas saya lebih teratur. Cara saya memanajemen waktu dengan cara membuat to-do list setiap pagi. Saya akan menulis pekerjaan dan kegiatan apa saja yang akan saya lakukan pada pagi hari itu hingga pada malam hari. Pada saat saya mulai memanajemen waktu itu, saya juga berjanji untuk memenuhi kegiatan sehari-hari yang sudah saya tulis sesuai dengan kemampuan saya, sehingga aktivitas dan keseharian saya lebih teratur. Terima kasih, Kak. Wah, ternyata udah bagus banget ya manajemen waktu yang dilakukan oleh Vina. Mungkin yang lainnya ada yang sudah menerapkan manajemen waktu yang berbeda dengan Vina. Oke, dipersilakan kepada Awalia. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Lia. Di sini saya ingin berpendapat berbeda dengan yang Vina sampaikan. Saya melakukan manajemen waktu sejak dari SMA, dikarenakan jadwal yang padat, sehingga membuat saya selalu terburu-buru dalam melakukan segala aktivitas yang saya lakukan. Cara saya dalam memanajemen waktu dengan cara mengerjakan terlebih dahulu aktivitas atau tugas yang mendekati deadline yang telah ditentukan. Dengan cara itu, saya lebih maksimal dalam mengerjakannya, walaupun terkadang saya bisa melewati batas waktu yang
dikarenakan banyaknya aktivitas yang harus saya kerjakan. Tetapi menurut saya hal seperti itu sangat wajar, sehingga saya bisa menikmati waktu santai dengan lebih banyak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Wah, ternyata teman-teman peserta di sini sudah sangat baik ya dalam melakukan manajemen waktu. Saya berharap semoga ke depannya bisa terus demikian dan bisa memanajemen waktu dengan lebih baik lagi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi yang ingin sharing-sharing atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup, Kak. Kak, Baik, kalau begitu, karena teman-teman sudah merasa cukup, dan ternyata nggak terasa juga ya waktu kita untuk sharing-sharing juga sudah habis. Mungkin dari sharing-sharing ini teman-teman bisa menerapkan berbagai komunikasi yang telah dijelaskan tadi dengan baik dan benar. Dengan tujuan untuk menjadi SDM yang unggul dan tentunya kita harus sering melatih interpersonal skill kita masing-masing dengan berbagai cara dan tips yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Mungkin cukup sekian saja ya sharing-sharing kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh.